104. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas UTS Pendidikan Inklusif. Materi yang akan saya sampaikan yaitu mengenai identifikasi, asesmen, dan pengambilan keputusan dalam pendidikan inklusif. Halo teman-teman semua, pernah nggak kalian melihat di dalam satu kelas itu kemampuan anak atau daya tangkap anak itu berbeda-beda? Kayak misalkan ada yang cepat tanggap kalau misalkan mendengarkan, ada yang cepat tanggap bila membaca atau melihat atau visual, ada juga anak yang memang lambat. Nah, di materi kali ini saya akan menjelaskan mengenai identifikasi, asesmen, dan pengambilan keputusan. Tunggu. Baik, di sini yang pertama saya akan menjelaskan mengenai identifikasi. Apa sih identifikasi itu? Identifikasi adalah tahap awal untuk mengenal atau mengetahui keberagaman peserta didik. Nah, untuk mengetahui keberagaman peserta didik ini tidak melulu harus ke medis gitu kan, tapi bisa juga hal yang menurut ahli seperti Scott Danforth, orang-orang terdekat seperti orang tua, guru kelas, pengasuh, itu adalah orang terdepan yang bisa mengetahui tanda-tandanya. Nah, tujuannya apa sih? Tujuannya yaitu untuk mengetahui atau menghimpun informasi awal, di mana kita agar mengetahui. Jadi tujuannya yaitu untuk mengetahui informasi awal apakah si anak ini mengalami hambatan fisik, lalu intelektual, dan lain sebagainya. Jadi tahap ini tuh sebagai screening awal untuk membantu kita agar bisa anak itu dapat dukungan. Berbeda dengan identifikasi, kalau identifikasi sifatnya lebih untuk menyaring atau mengetahui informasi awal. Nah, di asesmen ini kita lebih mendalam lagi mengenai apa hambatan dari anak tersebut, lebih spesifik. Nah, di tahap ini guru akan bekerja sama dengan guru pembimbing khusus, juga psikolog, dan orang-orang profesional yang dapat menangani hal tersebut. Nah, jadi data hasil asesmen yang lengkap tadi gunanya buat apa sih? Masuklah kita ke tahap ketiga, yaitu pengambilan keputusan atau intervensi. Disinilah seni dari pendidikan inklusif dimulai. Berdasarkan data konkret, sekolah dan guru bakal merancang strategi pembelajaran yang dimodifikasi, misalnya program pembelajaran individu atau PPL, menyesuaikan materi ujian, atau menyediakan alat bantu belajar yang ramah anak untuk anak tersebut. Jadi, keputusan yang diambil itu berbasis data atau data driven, bukan tebak-tebakan. Tujuannya jelas, memberikan hak belajar yang sama dan setara kepada semua anak tanpa terkecuali. Kesimpulan dari 3 materi tersebut yaitu untuk menciptakan ruang kelas inklusif yang ramah untuk semua anak. Itu prosesnya runtut identifikasi untuk menemukan asesmen. Kesimpulannya, menciptakan ruang kelas inklusif yang ramah untuk semua anak itu memerlukan 3 proses. Yang pertama identifikasi untuk menemukannya, yang kedua asesmen untuk memahaminya, dan yang ketiga pengambilan keputusan untuk membantu mereka berkembang. Oke, yang ketiga yaitu pengambilan keputusan. Nah, data hasil asesmen yang lengkap tadi gunanya untuk apa sih? Yaitu masuklah kita ke pengambilan keputusan atau intervensi. Disinilah seni dari pendidikan inklusif dimulai. Berdasarkan data konkret, sekolah dan guru bakal merancang strategi pembelajaran yang dimodifikasi, misalnya membuat program pembelajaran yang menyesuaikan materi ujian dengan kemampuan peserta didik. Lalu menyediakan alat bantu belajar ramah untuk anak tersebut, seperti itu. Jadi keputusan yang diambil itu berbasis data gitu, menyesuaikan kebutuhan siswa agar semua anak itu mendapatkan hak yang sama setara dengan semuanya tanpa terkecuali. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.